Halo teman-teman, di sini aku mau share tentang soal yang kemarin aku tes LPDP sama pembahasannya. Mudah-mudahan nih teman yang lolos dari seleksi berkas dan akan menjalankan tes LPDP nanti tanggal 11 Oktober bisa dapat beberapa gambaran gitu dari soal ini. Soalnya ini aku ambil dari buku TPA, soal CPNS, dan cara-catatan aku waktu ngerjain tes LPDP itu. Jadi lumayan banyak yang aku masukin bener-bener persis seperti soal yang aku kerjain dulu gitu. Dan mohon maaf juga sebelumnya kalau suaranya kurang enak didengar karena mic aku lagi bermasalah ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat video aku sebelumnya, jadi buat gambaran aja nanti tes LPDP itu akan dikerjakan dalam waktu 2 jam ya, 2 jam atau 120 menit, dan pengerjaannya itu bebas dari jam 8 sampai jam 16, terserah teman-teman gitu. Yang penting masih dalam waktu itu. Misalnya mau jam 13 sampai jam 15 tuh bisa, tapi kalau jam 15 sampai jam 17 itu nggak bisa. Oke, lanjut. Nah, soal tesnya itu kemarin tuh ada 2 ya, akademik sama kebinekaan. Kalau akademik itu ya hitung-hitungan, ya soal bahasa Indonesia, ya gitu ya, penalaran. Nah, kalau kebinekaan itu lebih kayak TKP-nya CPNS. Jadi lebih kayak kepribadian kita, sikap kita, perilaku kita tentang soal atau kasus yang dikasih gitu. Jadi bukan hafalan undang-undang, PPKI, BPUPKI, kayak gitu, itu bukan seperti itu. Nah, untuk detailnya, ini untuk soal akademik ini dibagi jadi 3 subtes. Yang pertama itu penalaran verbal, isinya analogi, logis atau logika, kemudian analitis. Kemudian subtes yang kedua itu penalaran kuantitatif, jadi hitung-hitungan tentang deret bilangan, aritmatika dan aljabar, dan kecukupan data. Nah, ini kecukupan data itu buat aku lumayan baru ya jenis soalnya, jadi aku agak kaget waktu itu. Aku belum pernah ngerjain tipe soal kayak gini, jadi cukup takes time gitu ya buat mempelajari ini gimana harus dijawab. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari video ini supaya udah siap gitu ya. Nah, yang ketiga itu pemecahan masalah. Jadi ini soalnya mirip banget sama UN SMA Bahasa Indonesia yang isinya teks, paragraf, dan grafik atau tabel gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung nih. Yang pertama tentang analogi atau padanan hubungan kata. Kita pakai pen aja biar bisa coret-coret. Nah, yang pertama, terang, matahari, panas, titik-titik-titik. Nah, kira-kira apa nih hubungannya? Kita cari hubungannya. Terang sama matahari itu ada hubungan apa sih? Nah, terang itu kan asalnya dari matahari ya, kalau di kata ini. Maka, asal ya, asal. Nah, maka panas ini asalnya dari mana? Gitu. Nah, jadi kiri sama kanan hubungannya harus sama, yaitu kita cari asalnya. Nah, panas itu asalnya dari mana sih? Apakah dari dingin? Apakah dari segar? Apakah dari lampu? Apakah dari bintang? Apakah dari api? Nah, jawabannya adalah otomatis api ya. Gitu. Kalau teman-teman udah pernah ngerjain TPA atau tes CPNS, pasti familiar dengan soal seperti ini ya. Baik, lanjut. Nah, kemudian tinggi dalam. Awan apa? Nah, tinggi itu kalau kita gambar ya, tinggi sama dalam itu kan berhubungan ya, mirip ya gitu. Jangan kita cari yang berhubungan dengan awan. Temannya awan apa sih gitu? Matahari kah, minyak tanah kah, batuan kah, pohon kah, tiang listrik kah? Nah, yang paling mirip atau yang paling berhubungan dengan awan adalah matahari. Jadi jawabannya A gitu. Lanjut. Nah, mata, telinga, lidah, apa ya? Apakah tangan, hidung, paha, siku, dada. Nah, kalau kita cari hubungannya mata sama telinga, posisinya itu dekat ya nggak sih? Dekat. Mata sama telinga dekat. Nah, sekarang apa?
Lidah yang dekat sama lidah apa? Hidung ya, paling dekat ya, tangan jauh, paha jauh, siku jauh, dada jauh. Jadi jawabannya adalah hidung, karena yang dekat sama lidah adalah hidung. Oke, lanjut. Ramalan astrologi penyakit apa gitu. Kalau kita cari hubungannya yang biasanya belakangnya logi itu kan artinya ilmu ya. Ya pokoknya aku nggak tahu sih arti persisnya secara istilahnya gitu ya, secara katanya. Tapi biasanya yang belakangnya logi ini kan artinya ilmu. Nah, ini ada ramalan, otomatis hubungan dari kedua kata ini adalah ramalan dipelajari dalam ilmu astrologi. Nah, sekarang penyakit dipelajari dalam ilmu apa? Apakah psikologi? Bukan. Walaupun psikologi juga bisa ini ya, tapi penyakitnya lebih ke mental. Sedangkan penyakit di sini biasanya dihubungkan dengan penyakit yang bersifat fisik. Apakah patologi? Apakah kardiologi? Apakah teologi? Bakteriologi? Nah, mungkin teman-teman merasa asing ya dengan istilah ini, tapi mungkin anak kesehatan lebih mudah menjawabnya. Nah, dihafal saja kalau gitu. Ilmu yang mempelajari tentang penyakit adalah patologi. Ya, jadi jawabannya B. Kardiologi itu jantung ya, mempelajari jantung. Nah, ini sebenarnya ada bakteriologi, mirip ya gitu. Penyakit kan disebabkan oleh bakteri gitu, bisa jadi, tapi bukan itu yang mempelajari penyakit, tapi lebih ke patologi. Oke, lanjut. Sekarang tentang logis. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Saski pergi ke rumah sakit. Jadi, Saski pergi ke rumah sakit. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Oke, hari ini Saski sakit. Oh, salah ya, karena kan nggak semua orang ya, nggak semua orang yang pergi ke rumah sakit karena sakit. Hari ini Saski tidak sakit. Belum tentu, ya, belum tentu. Kemudian, Saski adalah seorang dokter. Nah, ini pasti salah, karena jangan pernah memilih jawaban yang tidak ada informasinya di soal, gitu. Rumah sakit adalah tempat orang sakit. Ya, secara fakta, ya betul, tapi kalau soal logika ini, jangan memasukkan fakta ke dalam soal. Pokoknya kita fokus apa yang ada di dalam soal aja. Nah, ini kita bisa coret. Berarti kesimpulannya adalah hari ini Saski belum tentu sakit, begitu. Lanjut. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Jerapah adalah hewan yang berleher panjang. Tidak semua hewan berleher panjang dapat berlari. Jadi, jerapah dapat berlari. Tidak semua hewan dapat berlari. Nah, di sini tidak semua hewan berleher panjang dapat berlari, jadi belum tentu ya jerapah dapat berlari gitu. Nah, kalau belum tentu dapat berlari, belum tentu juga tidak dapat berlari. Oke. Jerapah adalah makhluk hidup. Secara fakta betul. Oke, kita simpan dulu, kita hold. Jerapah akan mati. Betul juga, jerapah tidak akan mati. Ini salah ya. Jadi jawabannya yang mana? Jerapah adalah makhluk hidup, jerapah akan mati. Di sini sebenarnya nggak di state ya, jerapah itu makhluk hidup atau bukan gitu. Kalau di state jerapah itu makhluk hidup, tapi di sini semua hewan adalah makhluk hidup ya. Oke, sorry. Jerapah berarti akan mati, oke? Sebenarnya bisa juga sih jerapah adalah makhluk hidup, cuma apa ya? Kita ganti jerapah ini ke mana? Ke sini ya, jerapah makhluk hidup betul. Nah, berarti di sini semua jerapah akan mati gitu. Kita pakai modus PQR. Kalau ada namanya modus tollens. Jadi
karena jerapah itu hewan, kita bisa bilang jerapah adalah makhluk hidup. Makhluk hidup akan mati. Maka ini kayak coret-coret gitu. Jadi jerapah akan mati gitu ya. Oke, lanjut. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pekerja. Jadi, semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pekerja. Maka, nah ini juga mirip kayak tadi ya. Penghuni barak, semua penghuni barak adalah pekerja. Pekerja. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Pekerja adalah pegawai lepas. Maka, atau jadi, coret-coret. Ada nggak nih jawabannya? Semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Ada ya, C ya? Gitu jawabannya. Nah, lanjut soal analitis. Ibu Ani ingin menyusun 6 menu makanan di etalase wartegnya. Langsung aja nih kita gambar 6 posisi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ayam kremes diletakkan di antara sayur asem dan telur dadar. Nah, kita bikin dulu informasinya, kita tulis dulu infonya yang kita dapat. Biar kita nggak usah baca soal lagi. Diletakkan, ini ayam kremes. Nah, dibuat ini juga ya, simbol aja. Karena kalau nulis kita ayam kremes gitu, dicoret tentu terlalu text time gitu. Jadi, untuk menghemat waktu, kita tulis singkatannya aja. Diletakkan di antara sayur asem dan telur dadar. Oke, selanjutnya tumis toge diletakkan di antara telur dadar dan tempe orek. Kita tulis lagi, tumis toge diletakkan di antara telur dadar dan tempe orek. Oke, nah sayur lodeh paling kanan. Nah, kalau gitu langsung aja kita masukin ke sini ya, ke tempatnya sayur lodeh paling kanan nih. Udah settle ya tempatnya ya. Nah, sekarang yang ditanya, sayur apakah yang terletak di samping sayur lodeh? Berarti di sini samping sayur lodeh, apa ini yang ditanya? Nah, ada 5 tempat kosong dan kita punya 2 informasi. Kalau kita lihat, ini ada yang bersinggungan ya, telur dadar betul ya, telur dadar. Kalau kita ini udah pasti berurutan. Jadi ya udah tinggal kalau kita gabungkan kedua ini, sayur asem, ayam kremes, telur dadar, apalagi nih, tumis toge dan tempe orek. Nah, kita pindahin 5 posisi ini ke sini. Maka yang paling kanan posisinya adalah tempe orek. Jadi jawabannya tempe orek. Oke, lanjut. Sebuah restoran ingin menata 8 makanan di meja dengan kursi yang berhadapan. Kita bikin ya gambar ya. Misalnya 8 makanan di sini ada meja. Ini ada kursi berhadapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kita tulis info pertama. Soto diletakkan di sebelah kiri gado-gado. Nah, soto sebelah kiri gado-gado. Nah, ini jangan lupa ditulis tandanya ya, harus di sebelah kiri, nggak boleh di sebelah kanan. Maka saya buat tanda panah seperti ini supaya nggak bingung dan nggak ketuker nanti. Lanjut, rendang diletakkan di antara mie dan gado-gado. Mie, berarti gini ya, rendang dan gado-gado. Oke, terus lanjut, bakso diletakkan berhadapan dengan rendang. Berarti depan-depanan gitu ya. Bakso depan-depanan. Nah, saya tulis gini nih, panah bolak-balik kalau berhadapan ya. Supaya ingat, berhadapan dengan rendang. Oke. Sate berhadapan dengan mie selanjutnya nih.
sate berhadapan dengan mie. Oke, lanjut rawon sebelah kiri pecel. 5. Rawon sebelah kiri kita bikin tanda panah, pecel. Lanjut, posisi rawon berhadapan dengan soto. Rawon berhadapan gini ya, dengan soto. Apakah makanan yang ada di sebelah kiri bakso? Oke, pertama kita ini dulu ya, kita masukkan dulu informasi pertama. Soto ada di sebelah gado-gado. Karena informasi pertama kita boleh masukkan di mana aja. Misalnya di sini, soto sebelah kirinya di sini gado-gado. Oke, informasi kedua, posisinya mie rendang gado-gado. Nah, kita kan udah punya informasi tentang gado-gado nih di gambar ya. Nah, yang kedua kan juga udah ada gado-gadonya. Nah, kita masukin lah. Di sini rendang, di sini mie. Nah, posisinya kan kebalik, nggak apa-apa ya, karena kan kalau di antara kita nggak tahu yang di sebelah rendang, yang di sebelah kiri rendang tuh mie atau gado-gado, jadi coba kita masukin aja gitu. Nah, sekarang udah ada 4 ya yang masuk di gambar. Sekarang bakso berhadapan dengan rendang. Nah, kita udah punya rendang nih di gambar, kita masukin ya, bakso berhadapan dengan rendang di sini. Bakso. Oke, udah selesai. Sekarang sate berhadapan dengan mie. Di sini ada mie, kita tulis sate di sini. Oke. Sekarang rawon di samping pecel. Kita belum punya rawon, belum punya pecel di gambar ya, jadi kita belum bisa kerjain. Yang keenam, rawon berhadapan dengan soto. Di sini udah ada soto, ya. Kita taruh rawon depannya. Oke, tinggal informasi kelima, rawon di sebelah pecel, sebelah kiri pecel ya. Nah, berarti otomatis di sini pecel, ya. Nah, pertanyaannya lagi, makanan yang ada di sebelah kiri bakso. Nah, ini kan bakso, maka sebelah kirinya adalah pecel. Maka jawabannya A. Itu ya teman-teman ya. Oh iya, teman-teman bisa pause dulu videonya kalau mau ngerjain sendiri dulu, nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Lanjut, Bapak Mansur ingin membagi harta warisannya kepada 8 anaknya yang sedang duduk melingkar. Oke, kita gambar lagi ya. Duduk melingkar. Nah, kan gini kalau 8, ya. Zaka berhadapan dengan Faris, kita tulis. Zaka berhadapan dengan Faris. Raisa berseberangan dengan Salma. Nah, kalau berseberangan sama berhadapan tuh sama ya, artinya depan-depanan. Raisa seberangan dengan Salma. Dika bersebelahan dengan Zaka. Dika sebelahan. Nah, kalau sebelahan, saya cuma tulis strip gini aja ya, Zaka, karena kita nggak tahu siapa yang di sebelah kiri, siapa yang di sebelah kanan, gitu. Lanjut. Dan berseberangan dengan Hani. Dika ya, berarti Dika duduk bersebelahan dengan Zaka dan berseberangan dengan Hani. Maka Dika duduk berseberangan dengan Hani. Kita tulis Dika seberangan atau berhadapan ya, sama aja dengan Hani. Lanjut, Vivi duduk di antara Salma dan Faris. Sini deh, Vivi antara Salma. Sorry nih, agak mepet, kita hapus dulu. Vivi sama Faris. Dan berhadapan dengan Prista. Berarti Vivi ya, berhadapan dengan Prista. Berhadapan dengan Prista. Pertanyaannya, siapakah yang duduk di sebelah Hani? Oke, kita masukkan satu-satu ya. Dari yang pertama, Zaka seberangan sama Faris. Kita boleh masukkan ke mana aja, misalnya gini ya, Zaka. Sini Faris. Oke. Kita cari informasi yang mana yang mengandung Zaka dan Faris. Karena biar kita bisa tempatkan di gambar. Kalau tentang Zaka ada nih ya, di nomor 3 nih, Dika sebelahan sama Zaka. Cuma kan kita nggak tahu nih sebelahnya kiri atau sebelah kanan. Maka
kita abaikan dulu aja. Kita cari yang mengandung varis. Oke. Varis nih ada nih. Varis ada di sampingnya Vivi sama Salma ya. Kita bikin aja seperti ini, Vivi di sini Salma. Oke, ini udah selesai. Lanjut, yang mana yang ada informasi tentang Salma, Vivi, Faris, dan Zaka. Nah, enaknya kita pilih yang udah yang berseberangan aja nih, jadi udah pasti kayak gini nih. Contohnya yang informasi kedua nih ya, Raisa berhadapan sama Salma. Jadi karena ini Salma nih berhadapan dengan Raisa, aku tulis di sini. Lanjut, mana lagi yang bisa dikerjakan? Nih, yang paling terakhir yang 6. Vivi berhadapan dengan Prista. Nah, ini kan udah Vivi nih, berhadapan dengan Prista. Oke. Terus, nah, di informasi ketiga nih, di siapa sih? Dika ya, bersebelahan dengan Zaka. Kita langsung tulis aja di sini ya, Dika. Terus, nah, yang terakhir nih, Dika berseberangan dengan Hani. Kita tulis ya di sini Hani. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang duduk di sebelah Hani? Ini kan Hani. Maka sebelahnya adalah Faris dan Raisa. Jawabannya adalah D ya, nih, Raisa dan Faris. Oke, lanjut. Ada 5 anak TK yang mengikuti sekolah secara daring. Mimi dan Didi suka bermain balok. Oke, kalau kayak gini, kita bikin tabel aja ya, lebih gampang ya. Mimi dan Didi, jadi ada 5, tadi ada 5. Kalau saya sukanya bikin tabel 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mimi sama Didi suka main balok ya, bak aja ya, balok deh. Nah, dia suka main balok, sedangkan lainnya suka gambar. Cuma kita belum tahu nih namanya, nggak apa-apa, checklist aja. Lanjut, Citra, Didi, dan Jojo berumur 4 tahun. Citra belum ketulis. Citra. Berapa umur 4 tahun? Kita tulis di sini, 4 tahun. 4 tahun, Didi udah ada ya, yang ini ya. Dan Jojo. Kita tulis di sini nama Jojo. 4 tahun. Oke. Sedangkan yang lainnya berumur 3 tahun. 3 tahun kita tulis di sini. Lainnya itu berarti Mimi dan siapa nih? Kita juga belum tahu namanya ya. Sorry. Nah, lanjut. Hanya Koko dan Citra yang memakai seragam TK-nya. Pakai seragam TK. Siapa tadi? Koko dan Citra. Koko belum ada namanya, kita tulis di sini. Koko, seragam TK, dan Citra. Nah, hanya Koko dan Citra yang memakai seragam TK, berarti lainnya enggak ya. Tulis sini, non, atau apalah kode kalian, terserah. Berarti yang nggak pakai adalah Mimi, Didi, Jojo. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berusia 4 tahun, suka menggambar, dan tidak memakai seragam? Oke, yang 4 tahun kita lingkari, terus suka menggambar, dan tidak pakai seragam. Nih. Nah, kita lihatlah dari setiap nama-nama ini yang mana yang semuanya dilingkari. Ya. Mimi bukan, dia cuma 1 nih. Didi juga bukan, dia cuma 2. 3, Citra, ini juga bukan, cuma 2 ya yang dilingkari. Jojo. Wah, Jojo nih, ada 3 yang dilingkari, dia suka gambar, umur 4 tahun, dan pakai seragam. Maka jawabannya adalah Jojo. Oke, lanjut. Kita mulai ke deret bilangan ya. Kalau kita lihat, kita jelasin konsepnya dulu sedikit. Deret itu
ada yang polanya adalah naik turun dan naik turun. Kalau naik biasanya bisa ditambah polanya dikali atau pangkat. Pangkat. Kalau turun, polanya bisa dikurang, dibagi sama akar, gitu ya. Nah, kalau naik turun, nah coba nanti kita lihat. Kayak yang pertama ini, kalau kita lihat 6 ke 3 turun, ke 18 naik, ke 9 turun, ke 54 naik turun berarti ini ya. Naik turun. Kalau naik turun artinya ini adalah pola yang lengkap atau selang-seling. Lengkap ya, atau selang-seling. Selang-seling gitu. Jadi coba saya hapus sedikit. Sorry. Nah, kalau kita lengkap, naik turun ini pasti lengkap. Nah, kalau lengkap tuh gini, dari 6, lengkap 1 ke 18, 18 ke 54, 54 ke 162, itu lengkap. Jadi ada dua pola ya, atau ada dua pola. Nah, dari 3 ke 9, 9 ke 27, nah polanya jadi ada dua gini ya, gitu. Nah, sekarang kita cari polanya masing-masing. Kita cari pola yang atas dulu. Dari 3 ke 9, kali 3 ya, 3 kali 3 9. Terus 9 ke 27, kali 3 juga, 9 kali 3 27. Maka di sini adalah 27 dikali 3. 27 kali 3 ya. 1, 2, 8. Hasilnya 81. Nah, kalau misalkan teman udah lihat pilihan jawaban yang ada 81-nya cuma B, jadi jawabannya udah pasti B ya. Tapi kalau mau ngitung pola yang bawah, boleh juga. Kita lihat 6 ke 18 kali 3 juga, 18 ke 54 kali 3 juga ya. 54 ke 162 juga kali 3, jadi ini dikali 3. 162 kalau kali 3, 6, 8, 1, 4, jadi 486 ya. Jawabannya adalah B, betul. Lanjut. 95. Ini naik turun juga nih ya, kalau lihat ya. Turun, naik. Ini naik. Kok gini? Gitu. Tapi walaupun nggak konsisten naik turun, biasanya ini adalah pola yang lengkap ya. Kita coba pola lengkap dulu, karena nggak bakal nemu nih kalau kita nyari pola yang biasa gitu, pola yang nggak lengkap. Nah, coba kita cari dulu. Ini polanya gini ya. Oke. Pertama yang atas dulu mungkin kita cari ya. Hmm, 95 ke Bentar dulu sebentar ya. Oh sorry, ini kayaknya ada, makanya ini agak aneh. Ini aku salah ketik. Sorry. Ada salah ketik sedikit. Ini 486 ini angkanya nggak ada ya. Kita abaikan. Oke. Kita abaikan. Nah, kita mulai lagi. 95 ke 110, 110 ke 135. Ini naik terus ya polanya, naik. Ini juga dari 16 ke 81 naik, tapi dia polanya cuma ada satu aja. Nah, coba kita kerjain dulu yang bawah, karena ada 3 angka ya, jadi kita lebih bisa nyari hubungannya. Dari 95 ke 110, kayaknya dikali itu bukan ya. 110 ke 135 juga bukan dikali
angka yang spesifik ya. Jadi mungkin ditambah kali ya. Coba 95 ke 110 adalah ditambah berapa? Kalau mau dihitung ya 110 dikurang 95 gitu ya. 52. Oh, ditambah 25 ternyata. Bener nggak ya 110 ke 135 itu ditambah 25? Oh, ternyata betul. Juga ditambah 25. Maka pola selanjutnya di sini adalah ditambah 25 juga. Jadi 135 tambah 25 adalah 160. Nah, lanjut nih yang atas. Gimana ya dari 16 ke 81 dikali berapa? Kayaknya nggak ada deh 16 kali berapa aja sama dengan 81 atau ditambah. Tapi kalau ditambah terlalu apa ya, nggak bisa dipastikan gitu kalau polanya itu ditambah segitu karena dia cuma ada satu kali ini ya, satu kali loncat gitu bahasanya mungkin. Nah, ingat kita masih punya apa? Pangkat. 16 itu berapa pangkat berapa sih? 81 itu berapa pangkat berapa sih? Oh, saya ingatnya 4 pangkat 2 ya, nggak 16. 81 itu 9 pangkat 2 gitu. Terus selanjutnya polanya ini berapa dong? Apakah ini 4 tambah 4 ke 9 kan 5 ya? Apakah di sini 14 kuadrat gitu? Karena 9 tambah 5-nya 9 tambah 5-nya 14 gitu ya, 14 kuadrat. Nggak ada jawabannya ya. Kalau 14 kuadrat kita hitung. Nah, kita cari lagi. Berarti bukan ini polanya, bukan. Kita pindah ke sini, 16, 81. Selain 4 kuadrat, ada lagi nggak berapa? 2 ya, 2 pangkat 4. Bener nggak? Terus 81 sama dengan berapa? 3 pangkat 4 ya. 9 kali 9 ini, terus ini 4 kali 4 sama aja ya. Tuh. Nah, ternyata membentuk pola seperti ini. Maka selanjutnya jawabannya adalah polanya adalah angkanya 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 berapa? Kan sama aja 16 kali 16 ya. Sama dengan 256. Nah, 256. Nah, jawabannya berarti yang E ya, 256 dan 160. Gitu. Oke, lanjut. Nah, deretan bilangan. Angkanya gede-gede banget ya. Kita lihat dulu. Dari sini ke sini, udah jelas tuh angkanya mirip, cuma beda 0, berarti dibagi 10. Ya nggak? Nah, ini mirip. Apakah dibagi 10 juga? Salah. Belum tentu nih. Ini 108, ini 18 ya. Jadi ini bukan dibagi 10. Hati-hati. Nah, kita tinggal cari nih sisa polanya. Karena ini menurun ya, angkanya di sini turun. Udah pasti dikurang, bagi, atau akar ya. Kalau mau gampang, kita cobain aja satu-satu. Dari 180 ke 36 itu kalau dibagi gitu, karena kemungkinan besar ini dibagi ya, pembagian ya, karena angkanya dari besar ke kecil banget gitu, bukan dikurang. Bagi 36 ya. Kalau ngitungnya males, bingung, kita cari aja 36 ini kali berapa sih yang hasilnya belakangnya 0 gitu. Kali 2 bukan, kali 3 bukan, kali 4 bukan, kali 5 kan 30 tuh, 6 kali 5 30. Mungkin kali 5 kali ya. Jadi 36 kali 5 kita coba-coba aja kayak gitu daripada kita bingung ngitung pakai akar gini ya. 180. Bener, ini kali 5. Berarti di sini bagi 5. Gitu. 180 bagi 5 sama dengan 36. Nah, ada hubungan apa nih yang lain gitu. Coba kita cari pola berikutnya ke sini ya. 1080 bagi 1080 bagi 180. Bagi, sama aja kan ini kan coret-coret gitu aja ya. Sama aja 108 bagi 18. Nah, kita cari
18 ini kali berapa sama dengan yang belakangnya 8 gitu. Kali 2, 16, bukan. Kali 3, bukan. Kali 4, bukan. Kali 5, bukan. Kali 6. 8 kali 6, 48 ya. Nah, coba kita kali ini. 18 kali 6. 18 kali 6. 48. 4. 110. 108. Nah, bener ya ini ya. 18 kali 6 sama dengan 108. Maka ini bagi 6. Di sini ada 5, di sini ada 6, di sini ada 10. Kok kayak ngurut ya? Coba pas nggak sih kalau kita andaikan gitu ya? Di sini bagi 7 gitu ya. Bagi 8. Ini bagi 9. Kayaknya urutannya kayak gini deh kalau kita udah punya feeling kayak gini. Tes aja satu kali lagi nih. Apakah 7560 bagi 7 sama dengan 1080? Kalau dihitung lagi, jawabannya betul, dibagi 7. Jadi polanya adalah seperti ini, menurun dengan pembagian ya. Nah, kalau 10 bagi 9 bagi 8 bagi 7 bagi 6 bagi 5, nah berarti di sini adalah bagi 4. Di sini adalah bagi 3 gitu. Di sini 36 bagi 4 sama dengan 9. 9 bagi 3 adalah 3. Maka jawabannya adalah 9 dan 3. Gitu. Gimana teman-teman? Susah apa gampang? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang aritmatika dan aljabar. Hari ini sedang diadakan pemilihan ketua kelas dan terdapat 80% siswa yang hadir. Nah, enaknya kalau ngeliat soal tuh langsung digambar. Kalau saya sih ya. Kan kalau siswa full itu kan 100 orang, anggaplah 100% gitu ya. Nah, yang hadir itu dia bilang cuma 80%. 80% hadir. Di sini 20% berarti absen. Absen ini present. Nah, dari seluruh siswa yang hadir, sebanyak 60% memilih Andi, sedangkan sisanya memilih Tono. Nah, dari yang hadir kan 80% aja nih. Kita bikinlah 60% pilih Andi. Terus sisanya milih Tono. Di sini berarti 40% ya. Milih Tono. Selanjutnya 40% siswa yang tidak hadir. Yang nggak hadir kan ini nih 20%. Kita tulis 40% yang tidak hadir pilih Tono. Terus 20% siswa yang tidak hadir memilih Andi. Nah, jangan bingung nih, kenapa nih 20% yang nggak hadir ini kok bisa milih gitu. Jadi itu diabaikan aja, anggaplah kita bayangkan gitu, mereka suaranya diambil dari suruh nge-voting via WA atau apa gitu. Jadi kita tulis aja, gambarkan seperti ini agar kebayang. Nah, ini kan belum 100% nih, baru 40-20 ya. Maka ada 40% lagi yang apa? Kalau yang milih Tono udah 40%, Andi 20%, berarti 40% ini tidak milih. Gitu. Nah, 20% siswa yang tidak hadir, oke. Berapakah jumlah siswa yang tidak memilih ya? Nah, sebenarnya yang tidak memilih kan cuma yang ini ya. Jadi kita hitung aja yang ini. Nah, cara ngitungnya adalah tinggal 20% kali kali 40% sama dengan 8%. Atau gampangnya segini sih, 2% kali 4% sama dengan 8% gitu.
Jadi jawabannya adalah 8 ya sebenarnya ini ya, sorry F. Tambahin 8%. Gitu. Lanjut. Diketahui 4x tambah y sama dengan 4 dan x plus 3y sama dengan 21. Berapakah 2x plus 2y? Nah, ini soalnya mudah ya dengan substitusi. Dulu waktu sekolah kita belajar. Jadi tapi kita kerjain aja nggak apa-apa. 4x tambah y sama dengan min 4. X tambah 3y sama dengan 21 gitu ya. Nah, untuk mengerjakannya kita samain variabelnya supaya bisa dicoret. Misalnya, kita mau buat y ini sama-sama 3y gitu ya. Gimana caranya? Kalau gitu, variabel persamaan yang ini dikali 3. Jadinya 12x seluruhnya dikali 3 ya, tambah 3y sama dengan min 12. Nah, kita tulis ulang lagi nih yang ini. X tambah 3y sama dengan 21. Nah, supaya bisa dicoret, 3y dikurang 3y kan 0 ya. 0 nggak tulis lah, atau nggak ditulis juga nggak apa-apa. 12x dikurang x sama dengan 11x gitu. Sama dengan min 12 dikurang 21 sama dengan min 33. Ini coret aja biar nggak bingung. Jadi x sama dengan 33 dibagi 11 sama dengan 3. Kita dapatkan nilai x-nya ya. X sama dengan 3, tulisin deh. X sama dengan 3. Nah, berapakah y-nya? Kita harus cari y-nya kan. Kita masukin deh ke persamaan yang ini ya. Karena x sama dengan 3, di sini 3 tambah 3y sama dengan 21. Berarti 3y sama dengan 21 min 3. 3-nya kita pindahin ya ke sini ya. Sama dengan 18. 3y sama dengan 18, maka y sama dengan 18 bagi 3, 6. Maka y sama dengan 6. Kita sudah dapat nilai x sama y-nya. Sekarang kita hitung. Pertanyaannya kan ini ya. 2x plus 2y. Kita pindah ke atas. 2x plus 2y. 2 kali 3 tambah 2 kali 6. Sorry, ini ada minnya ya. Sorry, ini ada minnya. Ini ada minnya. Jadi min 33 bagi 11 sama dengan min 3 nih, min 3, sorry. Jadi x sama dengan min 3. Nah, di sini min 3 ya, sama dengan ini min 6 tambah 12 sama dengan 6. bagi 6 ya. Oke, jawabannya 6. Sorry lagi ini nggak ada pilihannya. Min 3. Nih. Oke, lanjut. Nah, ini kecukupan data yang tadi aku bilang di awal. Jadi di sini ada soal, contohnya ya, Bapak A mendapatkan saldo tabungannya di bank pada akhir tahun sebesar 1.060.000. Jika saldo Bapak A di awal tahun 1 juta, maka bunga yang diperoleh Bapak A adalah yang pernyataan pertama, Bapak A mendapatkan bunga 6% per tahun. 2, Bapak A mendapatkan bunga 0,5% per bulan. Nah, kita jawabnya dengan cara yang pilihan A ini bisa dijawab dengan informasi nomor 1 saja. Yang ke B ini bisa dijawab dengan informasi nomor 2 saja. Jadi kita harus nentuin nih teman-teman. Soal ini bisa dijawab dengan informasi 1 aja, informasi kedua aja, atau yang C bisa salah satu. Jadi kalau bisa salah satu itu artinya dua-duanya bisa dipakai gitu. Tapi sebenarnya satu aja tuh bisa
ini ya, bisa menjawab soal gitu. Kalau yang D hanya bisa dijawab dengan kedua informasi, jadi kita butuh dua-duanya gitu. Kalau satu informasi nggak ada, berarti kita nggak bisa jawab. Yang kelima, kedua informasi tidak cukup dan butuh informasi tambahan. Artinya, dua informasi ini masih belum bisa menjawab soal pertanyaannya ya, dan masih butuh keterangan tambahan. Oke, sekarang kita coba jawab ini, soal ini ya. Saya pause dulu. Nah, sekarang kita coba hitung ya, bunganya sebenarnya berapa sih yang diperoleh sama Bapak A ini. Kan kalau kita kurangin ya, 1.060.000 dikurang 1 juta, berarti kan dia dapat bunga sebesar 60.000. Tinggal kita ubah aja berapa persen sih gitu ya. Nah, 60.000 ini sama dengan berapa persen dari 1 juta gitu ya. Maka bisa ditulis gini ya, 60.000 itu sama dengan X persen itu kan per 100 dikali 1 juta. 1 juta. Coret dua angkanya. Jadi 60.000 sama dengan X kali 10.000 ya. Maka X sama dengan 60.000 bagi 10.000 sama dengan 6 ya, artinya bunganya adalah 6%. Nah, di sini kan ada per tahun, ada per bulan. Nah, 6% ini per tahun atau per bulan? Nah, di sini kan dijelasin ya, awal tahun itu 1 juta, sedangkan akhir tahun itu 1.060.000 saldonya, maka 60% ini adalah per tahun. Berarti ini informasinya betul dan bisa digunakan. Nah, gimana dengan informasi kedua? Bunganya 0,5% per bulan. Nah, tinggal kita bagi aja. 6% itu kita ke atas dikit. 6% itu per tahun. Maka kalau per bulan kan satu tahun ada 12 bulan ya. Jadi 6 dibagi 12 aja sama dengan 0,5. Ternyata ini juga benar, 0,5% per bulan bunganya. Jadi jawabannya adalah yang C. Bisa dijawab dengan salah satu informasi saja gitu. Ya. Kalau yang A bisa dijawab dengan informasi nomor 1 saja, berarti artinya yang informasi kedua tuh salah ya. Kalau yang B, informasi nomor 2 saja, berarti informasi yang ke-1 itu salah, sedangkan hanya informasi 2 yang benar. Karena ini dua-duanya benar, jadi kita pilih yang C. Bisa dijawab dengan salah satu informasi saja, gitu. Lanjut. Berapakah nilai X? Nah, informasi pertama, X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 10. Informasi kedua, X tambah Y sama dengan 2. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dihitung. Jadi nggak semua soal kecukupan data itu harus dihitung. Karena kalau untuk soal gini ya, kan kita sering banget nih ngerjain soal substitusi kayak gini. Secara kalau misalkan emang jalan gitu ya ininya, logikanya kita untuk mencari nilai X dan Y butuh minimal 2 persamaan. Walaupun yang ditanyakan itu hanya X, cuma kan di sini ada X, ada Y ya, ada X, ada Y. Nah, untuk mencari nilai X, itu kita butuh 2 persamaan, karena ada X dan Y yang disebutkan di soal. Jadi, kita nggak usah hitung, kita langsung bisa jawab, hanya bisa dijawab dengan kedua informasi. Gitu. Kalau mau dihitung sih bisa, silahkan, tapi itu akan takes time. Jadi kita langsung jawab aja, hanya bisa dijawab dengan kedua informasi gitu.
kalau nggak percaya bisa dibuktiin. Misalnya kita ngitung nih nggak pakai yang informasi kedua, coba gimana caranya gitu, selesaikan cari nilai X dengan hanya persamaan satu itu nggak bisa. Dan sedikit tips, kalau misalnya soal seperti ini muncul dan variabelnya tuh ada 3 ya, misalkan X, Y, Z gitu. Contoh persamaannya gini, X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 20. Ini Z ya. Gitu. Ditanya berapakah nilai X? Nah, persamaannya, informasinya cuma ada 2. Nah, itu otomatis nggak bisa, atau informasinya nggak cukup dan butuh informasi tambahan. Karena jika di persamaan itu ada 3 variabel, maka butuh minimal 3 persamaan. Nah, sama yang kayak atas juga, ini kan ada 2 ya, X sama Y, minimal butuh 2 persamaan. Gimana kalau variabelnya ada 4, X, Y, Z, A, maka butuh minimal 4 persamaan gitu. Jadi, boleh langsung aja diisi, hanya bisa dijawab dengan kedua informasi gitu, untuk menghemat waktu. Lanjut. Rata-rata nilai murid pria adalah 75, rata-rata murid perempuan adalah 81. Berapakah jumlah murid pria? Nah, coba kita kerjain. Siswa di kelas tersebut terdiri dari murid laki-laki dan perempuan. Oh gitu, jadi dalam satu kelas ada murid laki-laki dan murid perempuan ya, yang punya nilai rata-rata masing-masing ya. Kemudian rata-rata seluruh murid, seluruh murid berarti artinya murid laki-laki plus perempuan adalah 78. Oke. Nah, sekarang gimana jawabnya? Coba kalau kita ingat-ingat gimana rumus ngitung rata-rata. Rata-rata sama dengan, nah ini kan ada 2 kelompok ya, pria dan wanita gitu atau perempuan. Ini adalah seluruh murid ya, murid. Maka di sini rata-rata pria dikali jumlah pria, ini pria ya, rata-rata pria. Nah, ditambah rata-rata wanita dikali jumlah siswa wanita gitu, wanita. Dibagi jumlah pria dan wanita gitu. Nah, sekarang kita masukin ya, kan udah ketahuan nih 78 rata-rata seluruh murid. Terus rata-rata pria itu 75. Berapakah jumlah pria? Nggak tahu ya. Kemudian jumlah rata-rata perempuan 81. Terus jumlah murid perempuan berapa ya? Kita nggak tahu ya. Jadi kita tulis Y. Maka kita tulis di sini X tambah Y. Nah, apakah bisa dikerjakan? Coba kalau ini bisa juga dihitung. Coba 78 X tambah Y sama dengan 75 X tambah 81 Y. Nggak cukup nyoret-nyoretnya, kita pindah ke atas pojok kiri ya. 78 X tambah 78 Y sama dengan 75 X tambah 81 Y. Nah, kira-kira bisa nggak nih ketemu gitu, X-nya berapa, Y-nya berapa? Nggak bisa ya. Kalau kita mau pindahin gini sih bisa sih, 3X gitu sama dengan berarti 3Y gitu ya. Terus
Berarti ini artinya, ini coret-coret X sama dengan Y. X sama dengan Y. Berarti jumlah murid pria sama dengan jumlah murid wanita. Nah, cuma kan di sini yang ditanya jumlah murid pria berapa, sedangkan kita jumlah murid perempuan juga nggak tahu. Artinya kita tidak bisa menjawab informasi ini hanya dengan dua informasi. Kita nggak bisa jawab soal ini hanya dengan dua informasi yang dikasih gitu. Artinya jawabannya adalah E. Kedua informasi tidak cukup dan butuh informasi tambahan gitu. Sebenarnya ini kalau mau nggak perlu juga dihitung banget kayak gini ya. Itu nggak usah sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, harusnya kita tahu paling nggak X-nya berapa, Y-nya berapa agar bisa dihitung. Karena kita nggak bisa menghitung dua variabel sekaligus dalam satu persamaan ya, persamaan ini kayak yang tadi soal sebelumnya saya bilang gitu. Kalau udah ngeliat ini, impossible nih dikerjain, berarti nggak cukup informasinya, jadi kita langsung pilih yang E gitu. Lanjut. Nah, pemecahan masalah ini seperti soal bahasa Indonesia UN SMA ya, yang saya udah jelasin sebelumnya. Coba kita baca ya, ini soalnya paragraf pertama. Populasi jalak putih yang sekarang sedang memprihatinkan disebabkan oleh tingginya perburuan untuk kepentingan komoditas keperdagangan. Selain itu, berkurangnya habitat menjadi faktor pendukung penurunan populasi jalak putih. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian untuk menjaga populasi jalak putih dari kepunahan. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian burung jalak putih. Pemerintah telah memasukkan spesies ini ke dalam daftar burung langka yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perlindungan dengan UU ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menekan laju kepunahan jalak putih. Paragraf kedua, bagi orang yang belum paham tentang kegiatan konservasi burung, mengenal jenis burung dan habitatnya dapat menjadi langkah awal untuk menyebarkan semangat konservasi kepada masyarakat luas. Edukasi bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pelestarian jalak putih. Dengan demikian, upaya perlindungan tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah atau kalangan pengamat burung saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, soalnya, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian burung jalak putih? A. Mengenalkan berbagai jenis dan habitat burung jalak putih kepada masyarakat agar masyarakat tidak memburunya. B. Menyebarluaskan informasi tentang konservasi burung jalak putih kepada masyarakat luas dan mengeluarkan peraturan baru. C. Mengurangi perburuan liar terhadap burung jalak putih dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi terhadap burung jalak putih. D. Memberikan perlindungan melalui undang-undang dan memasukkan jalak putih ke dalam daftar spesies langka yang dilindungi. E. Memasukkan burung jalak putih ke dalam daftar burung yang dilindungi pemerintah dan mengajak masyarakat melestarikannya. Nah, oke, sebentar minum dulu, haus sekali. Nah, sekarang yang ditanya ini kan yang dilakukan pemerintah ya, pemerintah, bukan masyarakat. Jadi, kita pilih yang dilakukan pemerintah aja. Mengenalkan, menyebarluaskan informasi. Ini enggak ya. Sebenarnya kita tinggal pilih jawaban yang ada di bacaan. Kalau mengenalkan berbagai jenis habitat dan burung kepada masyarakat itu kan tadi dibilang itu sebenarnya tugas masyarakat ya. Jadi bukan menyebarluaskan informasi dan melakukan peraturan baru. Tadi ini juga bukan. Jadi kita fokus aja ke tugas pemerintah yang tadi awal dikerjain, mengurangi perburuan liar terhadap burung jalak putih dan menindak tegas. Ini juga bukan.
memberikan perlindungan melalui undang-undang dan memasukkan jalak putih ke dalam daftar spesies langka. Ini betul ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini biasanya ada tabel atau grafik. Nah, kita tinggal cari jawabannya aja dari tabel atau grafik itu. Pertanyaan yang sesuai dengan data tabel. Nilai SMP selalu lebih tinggi daripada nilai ujian SMA. SMP lebih tinggi. Enggak ya, ini tuh. Ini lebih tinggi ya. Jadi bukan. Nilai SMA IPA pada tahun 2007 lebih tinggi dari 2008. SMA IPA 2007-2008 lebih tinggi, bukan. Nilai SMA IPA paling tinggi daripada jenjang lainnya. Nilai SMA IPA paling tinggi dari jenjang lainnya. Coba kita lihat secara keseluruhan. Paling tinggi, iya, kalau dibandingin SMA Bahasa. Kalau dibandingin SMP, iya juga. Dibandingin SMA IPS, iya juga. Jadi kemungkinan jawabannya ini nih, tapi kita hold dulu. Yang D, SMA jurusan Bahasa memiliki nilai di atas SMA jurusan IPA. Bahasa IPA, oh enggak, tadi kan IPA udah lebih tinggi ya daripada Bahasa. Lanjut, SMA jurusan IPS memiliki nilai lebih tinggi daripada SMP. Udah jelas-jelas bukan ya, ini aja lebih rendah daripada yang ini. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, kebinekaan. Ini lebih seperti kepribadian ya. Jawabannya sebenarnya tergantung sama teman-teman, tapi pasti ada yang diharapin sama LPDP tentang sikap atau perilaku kita gitu yang diharapkan oleh pemerintah ya, seperti anti radikal, seperti nasionalisme kayak gitu ya, kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Jadi ini contoh soalnya persis sama yang kemarin aku tes ya. Seorang penerima beasiswa di luar negeri tergabung dalam kelompok separatis. Tanggapan Anda, pemerintah harus mencabut kewarganegaraannya. Penerima beasiswa harus mengembalikan seluruh beasiswa yang telah diterima atau melapor pada pemerintah agar ditindak sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini lebih cocok kalau posisi kita adalah melapor pada penyelenggara beasiswa untuk ditindak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan gitu. Mungkin ini bagian pemerintahnya bisa diganti. Mungkin saya lupa gitu ya, tipe gitu nulisnya. Jadi ke penyelenggara beasiswa, nanti penyelenggara beasiswa yang bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk bagaimana tindakan selanjutnya. Lanjut, Anda sedang bersama dengan dua orang teman yang sedang bercanda. Salah satu orang tersebut menyinggung agama teman lainnya, namun teman itu hanya menertawakannya. Apa tindakan Anda? Apakah ikut tertawa, menegurnya, atau diam saja? Nah, ini sebenarnya tergantung teman-teman, tapi LPDP pasti mengharapkan teman-teman bersikap yang baik gitu ya. Kalau ikut tertawa kan udah pasti namanya ngejelekin ya, walaupun lagi bercanda, tapi tidak sepantasnya kita bercanda atau menjelek-jelekan tentang yang menyangkut ras gitu ya. Menegurnya atau diam saja. Nah, kalau diam saja kan kita lebih terkesan cuek gitu, nggak peduli. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut, Anda berkunjung ke rumah teman Anda untuk mengerjakan tugas kelompok. Saat Anda masuk ke dalam rumahnya, Anda melihat teman Anda sedang beribadah. Apa yang Anda lakukan? Ikut beribadah dengannya untuk menghormatinya. Ini salah ya, karena kan kita punya agama masing-masing gitu, atau kepercayaan masing-masing. B. Menunggu teman Anda beribadah hingga selesai. Oke, kita hold dulu. C. Menegurnya karena sudah janji untuk mengerjakan tugas kelompok, tapi ia malah beribadah. Ya sebenarnya ini nggak bisa disalahin juga ya, karena kan walaupun dia beribadah, tapi itu sudah ininya kepercayaannya dia. Kalau memang dia waktunya beribadah, ya sudah, kita tunggu saja, kita hormati saja gitu. Jadi jawabannya yang B. Lanjut sedikit lagi.
Teman Anda sedang merayakan hari besar agamanya. Teman Anda mengajak Anda untuk ikut serta dalam kegiatannya. Sikap Anda adalah ikut merayakan kegiatan hari besar untuk menghormatinya. Ini juga salah ya. Ini soalnya mirip seperti yang sebelumnya sih. Kemudian yang B, menolak mengikuti kegiatan memberikan ucapan selamat hari besar kepada teman Anda. C, menolak ajakannya. Dengan sopan mungkin. Mungkin teman-teman juga punya pendapat beda-beda tentang ini, tapi kalau aku jawabannya lebih ke yang B gitu, karena kita punya kepercayaan masing-masing, jadi kita nggak bisa ikut ibadahnya mereka gitu kan, kegiatan agamanya mereka, tapi kita tetap menghargai ajakannya dia gitu, dengan memberikan ucapan. Tapi mungkin ini agak kontroversial sih, karena beberapa mungkin nggak bersedia untuk memberikan ucapan selamat ke teman kita yang sedang melakukan aktivitas atau hari besar lainnya gitu. Nah, paling begitu aja. Kalau misalkan emang tadi ada kekurangan atau belibet-belibet atau ada yang salah, ada yang miss, boleh di komen aja, didiskusikan aja di bawah. Mohon maaf untuk kekurangannya. Semoga teman-teman dilancarkan di tes LPDP-nya. Ya, paling gitu aja. Semoga sukses buat semuanya. Bisa dicek ke video yang aku yang sebelumnya. Kalau misalkan belum cek, di situ ada tentang penjelasan tentang teknis tes LPDP ya, sama rincian tentang ininya deh, pokoknya soal-soalnya kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.